Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir tepat pada waktunya pada malam hari ini. Kita akan berdiskusi membedah buku Tuhan Pasti Ahli Matematika, ya. Tuhan Pasti Ahli Matematika, di mana buku ini adalah salah satu buku yang menginspirasi saya secara pribadi untuk membuat ngaji matematika, yang kemudian mungkin teman-teman sudah ikuti beberapa waktu lamanya. Jadi saya sebenarnya sudah pengen banget bikin hal sesuatu baru gitu ya di dalam matematika, tetapi penguatan itu saya dapat dari buku Tuhan Pasti Ahli Matematika yang ditulis oleh Profesor Hadi Susanto. Maka dari itu saya sangat ingin sekali pada kesempatan yang ada untuk kemudian bisa membedah buku ini langsung bersama penulisnya. Dan alhamdulillah kita berkesempatan pada malam hari ini baru sempat kita berdiskusi bersama membedah buku tersebut bersama penulisnya langsung Profesor Hadi Susanto. Sebenarnya saya merencanakan kegiatan ini sudah sangat lama ya, sudah agak beberapa bulan yang lalu, tetapi alhamdulillah bisa terselenggara pada malam hari ini. Oke, mungkin kita bisa langsung saja. Mungkin Prof. Hadi sudah siap? Silakan, Prof. Hadi, mungkin sudah siap? Kita bisa langsung mendengarkan pemaparan beliau. Ya, insya Allah. Ya, Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya, Prof. ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu dari buku yang ditulis oleh Profesor Hadi Susanto, Tuhan Pasti Ahli Matematika. Saya menjadwalkan maksimal, Prof, jam 9 WIB, artinya 45 menit dari sekarang. Dan nanti sisanya akan kita gunakan untuk diskusi. Mungkin lebih cepat, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Begitu, Prof, dipersilahkan kepada Prof. Hadi Susanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, saya share screen ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Dika yang punya ngaji matematika, yang sudah maksa terus untuk bikin acara ini, sementara udah dicoba berapa kali, dua kali nggak berhasil pakai Instagram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini juga topiknya bedah buku. Aneh juga karena bukunya sudah susah dicari di pasaran. Jadi kalau belum baca ya sudah kita lihat nantilah. Kalau misalkan ada bisa ditanyakan ke penerbitnya. Kalau nggak ada ya kita lihat nanti. Nah, ini untuk diskusinya saya mau sharing tentang latar belakang lah, kenapa saya menuliskan buku itu, dan mudah-mudahan nanti memberi gambaran kalau matematika itu ya paling enggak mengubah kesan lah. Kalau matematika itu tidak menakutkan yang selama ini kita punya atau kita anggap dari bangku sekolah. Nah, ini presentasinya saya mengawali dengan slide dari Galileo.
Galileo Galilei, ini orang Itali. Ini ada satu ucapannya yang quotation yang terkenal. Katanya, matematika itu adalah bahasa Tuhan, yang dengannya Tuhan itu menciptakan atau menuliskan alam semesta. Gitu. Pertanyaannya kenapa bisa sampai seperti ini? Nah, ini saya punya quotation satu lagi dari Immanuel Kant. Immanuel Kant ini orang filosof lah. Dia bilangnya gini, ini sebetulnya alam yang membuat matematika itu menjadi bahasa filosofi, gitu ya. Menjadi memunculkan matematika ke dalam ranah filosofi. Jadi bukan orang matematika yang main-main membuat sesuatu dan memunculkannya jadi ada seperti sekarang, tapi alam itu sendiri yang memunculkan matematika. Saya akan mencoba menghindari pembahasan ke ranah filosofinya, karena ada banyak, apalagi kalau penggemar filosofi nanti ada positivisme, ada macam-macam gitu. Kita nggak akan ke sana. Jadi yang saya sampaikan ini yang saya percaya. Seandainya Anda tidak percaya, ya nggak apa-apa. Nanti bisa diskusi, tapi saya tidak memaksakan Anda untuk mempercayai apa yang saya sampaikan sekarang. Sebentar, ini saya nggak kelihatan karena notifikasinya muncul yang dari partisipan. Nggak tahu nih gimana saya mengubah. Sebentar ya, mohon maaf, saya nggak kelihatan masalahnya slide saya. Saya ganti Mas Dika jadi hostnya semua saja, full hostnya. Siap. Bentar. Oke, jadi saya mengawali begini. Ini yang paling mudah bahwa matematika itu ada di sekitar kita. Dalam matematika itu ada konsep namanya simetri. Dulu kita melihat simetri itu belajarnya paling itu dari SMP itu sudah ada kita belajar simetri. Ini ada dua hal yang khas atau paling nggak itu yang umum dari simetri. Yang pertama dengan reflection symmetry atau pencerminan. Dulu kita belajarnya itu di SMP kalau nggak salah, belajar matriks. Ada matriks yang untuk menggambarkan pencerminan. Terus ada matriks untuk menggambarkan rotasi. Waktu itu mungkin sebagian besar dari kita harus belajar aja lah gitu. Namanya matriks, sudah belajar matriks. Padahal seharusnya kita melihatnya itu bukan dari matriksnya, tapi dari idenya dulu. Simetri itu ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kaca atau cermin, nah itu simetri berarti pencerminan. Terus ada juga rotasi. Jadi kalau kita putar, nah itu ada rotasinya di situ. Nah rotasi ini macam-macam. Ada bergantung dari minimal sudutnya yang bisa dirotasi berapa. Gitu. Nah ini dua hal ini sebetulnya ada di sekitar kita. Contoh misalkan ini kalau di Indonesia nggak ada musim dingin. Nah, kalau ada musim dingin, kalau ada salju itu bisa kita taruh di bawah mikroskop, itu gambarnya itu bisa menarik. Nah, yang menarik adalah salju itu dia punya simetri, bentuknya teratur. Nah, simetrinya bisa kita putar. Ini misalkan ini untuk es ini. Kalau enggak es batu lah. Pucuknya es batu itu kalau kita kerik sedikit, kita ambil pucuknya terus kita taruh di bawah mikroskop, itu bentuknya itu menarik. Nah, bentuknya itu ternyata dia punya simetri. Dia nggak hanya asal terbentuk begitu saja, tapi punya simetri yang bisa kita putar. Jadi kalau bentuknya simetris, itu berarti dia punya sumbu. Kalau kita putar, dia bentuknya kembali seperti semula sesuai dengan
sudut putarannya itu, sesuai dengan simetrinya. Terus kalau misalkan di laut, hewan-hewan itu punya simetri. Misalkan bintang laut, kita rotasi dengan, dia punya simetri, simetrinya kalau kita rotasi sebesar, kalau kakinya ada 5, berarti 2pi dibagi 5. Kalau kita putar dengan sudut 2pi dibagi 5, maka dia akan kembali ke sudut semula. Gitu. Nah, kalau misalkan ini yang anemon, yang kanan ini rotasinya malah lebih kecil lagi. Malah lebih banyak rotasinya. Terus jamur. Nah, kalau jamur ini rotasinya rotasi continuous, bisa dibilang begitu. Karena dia kan circle gitu kan. Nah, circle kita putar sedikit pun dia sudah kembali ke bentuk seperti semula. Jadi dia punya simetri. Simetrinya simetri yang continuous, hampir continuous lah. Gitu. Terus tadi yang simetri, kita juga tubuh kita simetri. Walaupun nggak persis betul ya. Kalau kita bagi 2 tubuh kita, kanan dan kiri, itu ada kemiripan simetrinya. Gitu. Walaupun nggak persis sama. Terus ada juga misalkan yang disebut dengan spiral logaritma. Ini bentuknya itu kalau persamaannya itu sama ekspresi fungsinya itu R0 dikalikan E pangkat theta. Nah, tetanya itu sudut. Itu kalau kita plot di bidang polar, nah ini maaf saya harus menggunakan istilah matematika. Saya tidak bisa menghindar kali ini. Kalau kita plot, dia bentuknya spiral ke dalam begitu. Ini dia di alam cangkang itu juga membentuk spiral logaritma. Jadi pada intinya segala sesuatu di sekitar kita itu apa ya teratur gitu, mengikuti apa ya pola tertentu. Nah sekarang tadi bentuk ya, simetri. Jadi simetri ini kalau di matematika, kalau kita belajar matematika lebih dalam, ini bisa dieksploitasi. Jadi topik sendiri simetrinya itu. Jadi kita melihat ada simetri, ada pencerminan, ada rotasi. Nah, itu tadi kita lihat sekitar kita mempunyai simetri semua. Nah, sekarang keteraturan. Topik keteraturan itu saya mengawali dari gambar ini. Kita bisa menduga ini pasti gambarannya Newton. Kita tahu apalah ceritanya kalau Newton itu menurunkan di pelajaran fisika SMA. Itu kita belajar Newton itu ada 3 hukum Newton. Dan semua diawali dari ceritanya ketika dia duduk dan melihat ada apel jatuh. Gitu ya. Bahkan ada yang menggambarkan katanya kejatuhan apel. Rumahnya Newton itu di Loughborough, dekatnya Nottingham. Saya dulu sempat mengajar selama 6 tahun di University of Nottingham. Itu dekat rumahnya Newton. Kabarnya sih bukan kejatuhan apel, tapi dia duduk di kamarnya, dia melihat apel jatuh gitu, dia berpikir dari situ. Kemudian kita lihat ketika SMA kita mempelajari kalau Newton itu punya 3 hukum. Ya. Hukum pertama, first law-nya itu bahwa benda itu cenderung berada pada posisinya. Kalau dia bergerak, maka dia akan cenderung bergerak. Kalau dia diam, maka dia akan cenderung diam. Terus kemudian ada hukum kedua, Newton, yang F sama dengan M kali A. Gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Terus yang hukum ketiga, setiap gaya, maka akan ada gaya lain yang berlawanan arah, gitu ya. Ini kita belajar di fisika di SMA. Kemudian dari situ, kita lihat kalau ada meriam menembakkan peluru pada sudut tertentu, nanti jatuhnya peluru itu jatuh pada jarak berapa gitu, berapa jauhnya. Ini semua datang berawal dari cerita Newton melihat apel jatuh, ya, apel jatuh. Kemudian yang tadi meriam menembakkan peluru itu kan berhubungan dengan gaya gravitasi. Kalau ide gaya gravitasi itu sebetulnya bukan Newton yang pertama. Itu sudah ada, termasuk ilmuwan Arab
Abul Barakat al-Baghdadi, orang Yahudi yang menjadi Muslim. Terus sebelumnya juga, kalau tidak salah, Aristotle itu sudah punya ide juga bahwa ada gaya yang menarik. Gitu. Nah, peran Newton itu merumuskan gaya itu, karena gaya gravitasi itu, yang sekarang kita kenal dengan Universal Law of Gravitation, ya, gaya gravitasi yang umum. Nah, itu kalau untuk bumi, benda-benda yang ditarik jatuh ke bumi itu M dikalikan G. Dengan G-nya gaya gravitasi. Tapi sebetulnya M kali G ini dapat datang dari mana? Itu datang dari G besar konstanta, terus massa bumi dibagi dengan jarak kuadrat. Lupakan dulu, nggak usah dicermati dalam-dalam. Pokoknya ini pernah kita lihat waktu SMA. Ya. Nah ini, jadi kalau misalkan apel pada ketinggian 1 meter, maka butuh berapa detik dia jatuh ke tanah. Itu kita bisa menghitung. Ini apel. Nah, yang menarik adalah ternyata hukum gravitasi yang Newton turunkan tadi itu ternyata bisa dipakai juga untuk menggambarkan interaksi antara matahari dengan bumi. Kepler itu menemukan bahwa ketika bumi itu mengitari matahari, itu sebetulnya bukan lingkaran, trajektorinya, lintasannya itu bukan lingkaran penuh, tapi lintasannya itu berbentuk elips. Itu Kepler. Kepler merumuskan itu. Dia menemukan, bukan merumuskan, dia menemukan pakai hitung-hitungan karena dia astronom. Dia menemukan bahwa lintasan bumi mengitari matahari itu bentuknya elips. Bumi itu berada di titik paling jauh dari matahari ketika summer di belahan bumi utara. Jadi sekitar bulan Mei sampai September. Dibandingkan dengan winter, itu summer lebih panjang, sekitar 1 minggu lebih panjang. Karena dia berada pada posisi paling jauh. Jadi bumi mengitari matahari. Ketika dia mendekati matahari, itu kecepatannya meningkat. Makanya winternya jadi lebih cepat dibandingkan dengan ketika dia summer. Jadi summer ketika dia jauh dari matahari, itu lebih lambat pergerakannya. Nah, lintasan ini Kepler cuma berhasil menemukan lintasannya elips. Tapi rumus lintasannya itu yang menemukan adalah Newton. Pakai persamaan yang tadi itu, yang Universal Law of Gravitation tadi itu. Nah, jadi yang apel jatuh, jadi dia melihat dari apel jatuh, persamaannya ada, ternyata persamaan yang sama, rumus yang sama bisa dipakai untuk menggambarkan gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari. Apel yang kecil, ternyata hitung-hitungannya sama dengan planet, interaksi antar planet yang sangat besar itu. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau tadi apel ukurannya segenggaman tangan kita, ternyata rumusnya sama untuk yang besar antar planet, dan ternyata kalau kita ke dalam lagi yang lebih kecil, ke interaksi antara elektron dengan proton yang kecil yang kita tidak bisa melihat, ternyata Coulomb itu pinjam punyanya Newton. Hal yang kecil, ukuran elektron dan proton gitu, itu gaya gravitasi nggak ada pengaruhnya karena masanya bisa dihitung hampir nol. Nah, ternyata massa tadi di persamaan gayanya itu, di rumus gayanya, di matematikanya gaya itu, tinggal diganti yang massa diganti dengan charge, dengan apa bahasa Indonesianya charge ya charge lah, tegangan gitu. Jadi dari yang bisa kita genggam sampai yang ukuran planet sampai yang kecil pun ternyata persamaannya sama gitu. Jadi sebetulnya ketika elektron ini melingkari proton,
itu bisa kita asumsikan, bisa kita hitung juga karena gayanya sama, maka sebetulnya dia tidak lingkaran sempurna. Gitu. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah persamaannya sama semua. Gitu. Ini yang mengagumkan, sampai Eugene Wigner, ini dia orang Polandia apa orang Hungaria gitu, tapi orang Eropa Timur lah. Dia mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang fisika. Dia itu menuliskan artikel yang sangat terkenal, yang judulnya adalah keefektifan matematika yang tidak masuk akal di dalam IPA. Bagaimana matematika itu bisa muncul, bisa menjelaskan alam gitu dengan keefektifan yang tidak masuk akal. Gitu. Ini karena waktu terbatas, saya langsung lompati. Jadi saya juga punya bagaimana superkonduktor. Indonesia masih belum ada kereta api super cepat kayak di Jepang, di Cina begitu, yaitu membutuhkan superkonduktor. Jadi kereta apinya itu mengambang di atas superkonduktor begitu. Jadi itu perlu mengambang supaya gaya geseknya bisa dibilang hampir tidak ada. Nah, persamaan menjelaskan elektron di dalam superkonduktor itu sama dengan persamaan kalau kita punya jam bandul. Ya, jam bandul. Jam tua itu yang bandulnya gini berputar itu goyang-goyang. Nah, itu persamaannya sama gitu. Yang menarik, superkonduktor yang sangat sophisticated, sangat complicated, ternyata matematikanya sama dengan jam tua yang mungkin mbah-mbah kita dulu punya. Gitu. Ini hal yang menarik yang Eugene Wigner itu sampai menuliskan artikel seperti ini. Saya lewati saja. Ini saya kutip satu kalimat dari artikel itu yang menarik. Wigner menuliskan bahwa the miracle of appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of it. Oke. Jadi bahasa matematika dalam menuliskan hukum fisika itu adalah sebuah keajaiban. Dan keajaiban itu yang kita manfaatkan sekarang itu adalah hadiah yang luar biasa, yang sebetulnya kita tidak tidak pantas untuk menerimanya. Gitu. Ini ungkapan Wigner. Terus kemudian Mario Livio itu menuliskan juga Is God a Mathematician, bahwa sebetulnya ada dua hal. Jadi keefektifan matematika itu yang tidak masuk akal itu ada dua hal, ada dua sisi, ada dua facet. Bisa dia aktif, bisa juga dia pasif. Aktifnya itu, jadi matematika itu digunakan untuk menjelaskan fisika. Misalkan kita dengar kalkulus itu yang menemukan itu Newton. Nah, Newton itu membuat kalkulus untuk menjelaskan teorinya. Karena kalau nggak ada kalkulus, teori fisikanya nggak jalan. Gitu. Jadi matematika dibuat. Bukan matematika dibuat, teorinya dibuat untuk mendukung fisikanya. Ini aktif berarti. Jadi matematikanya secara aktif digunakan sebagai senjata untuk memotong teori fisikanya. Gitu. Nah, Livio mengatakan satu lagi, selain aktif bisa juga pasif. Jadi kalau pasif itu orang matematika bikin teori matematika aja, nggak ada urusan dengan fisika, dengan alam. Pokoknya dibuat aja. Tapi yang menariknya, ini juga keajaiban matematika itu sendiri. Jadi kayak orang matematika itu bikin aja lah, gitu, bikin tembok aja lah, gitu ya. Nggak jelas temboknya mau digunakan untuk apa. Tapi berabad kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, ternyata yang dikembangkan oleh orang matematika itu diperlukan untuk menjelaskan model fisika. Gitu. Ini berarti keajaiban dari sisi yang pasif.
Jadi matematikanya itu sudah nggak ada urusan lah, pokoknya pasif aja, dia berkembang dengan sendirinya. Tapi ternyata di kemudian hari ternyata diperlukan. Gitu. Jadi ada dua hal ini keajaiban matematika itu kalau menurut Eugene Wigner dan juga Galileo. Jadi matematika itu ajaib gitu, yang nggak masuk akal. Nah, terus oleh Livio dikembangkan ketidak masuk akalnya itu bisa karena dua, bisa aktif, bisa pasif. Nah, dari situ, ini sebenarnya saya tidak membaca buku Mario Livio dan juga tidak membaca analisanya sebelumnya, tapi dari pengalaman saya sendiri, saya waktu itu Ramadan, sama seperti sekarang lah. Bahkan saya masih ingat malamnya itu malam 17 Ramadan. Jadi di kuliah kuliah tarawih itu. Jadi waktu itu saya malam 17 Ramadan saya ikut kuliah ikut tarawih di Masjid Salman di ITB. Terus ada jeda, ada materi kuliahnya gitu, kayak semacam kultumnya itu. Nah, yang ngisi itu dosen astronomi. Bicaranya tentang pergerakan planet tadi, yang pakai Newton tadi itu. Nah, dari situ saya itu terkesima sampai muncul dalam pikiran saya itu, wah ini nggak mungkin ini kalau Tuhan itu nggak ahli matematika, gitu. Nah, dari perasaan itulah yang kemudian memunculkan semangat saya untuk berbagi, bahwa sebetulnya matematika itu seharusnya tidak menakutkan, gitu. Tapi seharusnya itu mengasihkan, gitu, mencengangkan, gitu, mempesona, gitu. Nah, ini dengan buku ini harapan saya bisa berbagi perasaan itu. Sudah 38, berarti saya punya sekitar 10 menit lagi. Dan perasaan ketika kita mempelajari matematika, kita terkesima, itu sebetulnya orang-orang dahulu juga sudah sama. Di Ptolemeus misalkan, kalau Ptolemeus itu kita di SD seharusnya sudah pernah ketemu dengan nama ini, paling nggak SMP lah. Dia yang menggambarkan, dia membuat model kalau bumi itu pusat dari tata surya. Makanya modelnya itu disebut dengan heliosentris, kan? Jadi pusatnya itu bumi itu sebagai pusat. Nah, ketika Ptolemeus itu membuat model itu, jadi sebetulnya dia itu mengamati bintang-bintang, pergerakan. Dia membuat perhitungan juga. Nah, dia menuliskan dalam kitabnya yang disebut dengan Al-Majist, dia mengatakan, "When I trace at my pleasure the windings to and fro of the heavenly bodies." Jadi ketika dia mengamati pergerakan benda-benda langit, dia itu senang, dia itu terkesima. I no longer touch the earth with my feet. Jadi rasanya aku sudah tidak lagi berdiri di atas muka bumi. Tapi yang aku rasakan adalah I stand in the presence of Zeus himself. Seakan-akan aku berada di depan Zeus, yang dewa yang paling besar itu, and take my fill of ambrosia, food of the gods. Jadi dia berdiri di depan Zeus dan meminum atau memakan ambrosia, itu makanan para dewa. Jadi bagaimana terkesimanya Ptolemeus dengan penemuan ketika dia mengamati langit-langit itu, benda-benda langit itu. Nah, perasaan ini yang seharusnya ketika guru, dosen mengajarkan matematika ke mahasiswa, kita seharusnya bisa membagi perasaan ini. Jadi bukan teori ansihnya saja, jangan semata-mata teorinya saja, tapi kecintaan ini, semangat inilah, rasanya itu. Atau kata bahasa
tasawufnya itu zauknya itu yang harus kita bagikan. Ini yang Ptolemeus gambaran tadi. Nah, yang menarik adalah kitabnya Ptolemeus itu, bukunya Ptolemeus itu juga nyampe ke Khilafahan Abbasiyah. Gitu. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan yang dikembangkan, yang disampaikan terus ke Eropa kemudian. Gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana kecintaan kepada ilmu pengetahuan itu begitu besar saat itu sampai ketika Kekhilafahan Abbasiyah mengadakan genjatan senjata dengan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi. Salah satu persyaratannya adalah tukar-menukar yang menjadi tukar-menukar itu bahannya, treasure-nya, harta karunnya itu salah satunya adalah bukunya Ptolemeus itu. Jadi bagaimana kecintaan orang, saintis, ilmuwan kepada ilmu pengetahuan. Sampai buku pun menjadi harta karun yang menjadi persyaratan untuk genjatan senjata antara dua negara adidaya waktu itu. Ini yang diterjemahkan. Jadi Al-Majiznya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini scan halamannya itu. Nah, saya mau tutup pengantar diskusi dengan sebuah cerita. Jadi ada satu orang ilmuwan, fisikawan, pemenang hadiah Nobel yang namanya itu Abdus Salam. Dia orang Pakistan. Nah, Abdus Salam ini kalau dari sisi keislaman itu dia dipertentangkan apakah dia Muslim atau bukan. Kenapa? Karena dia Ahmadiyah. Gitu. Tapi seandainya kalau misalkan kita bilang orang yang bersyahadat itu sebagai Muslim, maka dia Muslim pertama yang mendapatkan hadiah Nobel bidang fisika. Nah, ada rekamannya di YouTube, ada pidatonya di website pemberi hadiah Nobel. Yang menarik adalah ketika dia menyampaikan pidato penerimaan hadiah Nobelnya itu, dia mengutip bahwa dia menjadi fisikawan yang tertarik dengan penelitian atom pada level yang kecil, partikel, itu karena terinspirasi oleh surat Al-Mulk ayat 3-4. Yang dia kutip terjemahannya waktu itu. Jadi kalau surat Al-Mulk atau 3-4 itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan pernah kamu lihat dalam penciptaan oleh Ar-Rahman, oleh Tuhan ini, min tafawut, yang tidak teratur. Semuanya itu teratur. Farji'il basara hal tara min futur. Coba kamu lihat lagi. Ada nggak yang rusak? Jadi tantangan. Jadi Abdus Salam merasa tertantang oleh Al-Quran, sehingga dia menekuni tidak hanya melihat, tapi melihat ke yang lebih kecil dari yang bisa jadi yang paling kecil pada waktunya itu, yaitu pada tingkat atom. Tsumma rajil basara karratain, lihat lagi, ditantang lagi. Kamu sudah ditantang lihat lebih dalam lagi. Yang qalib ilaikal basaru khasian, maka pandanganmu akan kembali kepada dirimu khosian, dengan menyerah, udah menyerah lah, tunduk gitu. Tunduk kenapa? Karena tidak ada yang tidak teratur. Wahwa hasir, dan pandangan kalian itu capek. Sudah menyerah lah, pokoknya intinya menyerah. Kalian tidak akan menemukan yang tidak teratur. Nah ini kemudian saya mengambil dari pidatonya.
This, in effect, is the faith of all physicists. Jadi sesungguhnya ini ayat Al-Quran ini adalah inti dari para fisikawan seharusnya. The deeper we seek, semakin dalam kita mencari, the more is our wonder excited. Maka akan semakin ketakjuban kita itu muncul. The more is the dazzlement for our gaze. Maka akan semakin terpesona pandangan kita. Sangat indah sekali ucapan yang disampaikan oleh Abdul Salam ini. Dan di bagian yang lain, the Holy Quran, ini yang dia bacakan, yang dia sampaikan, the Holy Quran enjoins us to reflect on the verities of Allah's created laws of nature. Jadi sesungguhnya Al-Quran, bayangkan, dia berdakwah di depan para ilmuwan ketika mendapatkan hadiah Nobel ini. The Holy Quran, jadi Quran itu sesungguhnya adalah mengajak kita untuk menikmati keindahan Allah dalam menciptakan hukum-hukum alam itu. Jadi ini yang pengantarnya diskusi kita bahwa sebagai kesimpulan Tuhan pasti ahli matematika. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Mas Ika, silakan.